Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Firman Tuhan saya beri judul Emansipasi Wanita. Mari kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanggal 21 April merupakan hari bersejarah bagi kaum wanita, khususnya wanita Indonesia. Sekitar seabad yang lalu, seorang wanita bangsawan Jepara yang bernama Raden Ajeng Kartini dengan gigih memperjuangkan kesetaraan kaum wanita. Kalau saja Ibu Kartini tidak berani melakukan terobosan pada waktu itu, maka pada saat sekarang ini sekolah-sekolah hanya didominasi oleh kaum pria. Tidak ada ASN wanita, manajer wanita, apalagi presiden wanita. Jalan raya akan lengang karena ibu-ibu hanya sibuk di dapur dan mengurusi anak saja. Begitu juga dengan kegiatan di mal, hanya terjadi pada sore hari. Ibu-ibu akan menunggu suaminya pulang dari kantor untuk mengantar mereka ke mal. Para wanita Indonesia sangat bersyukur dengan perjuangan Ibu Kartini yang berani mendobrak tradisi yang berlaku pada waktu itu. Tindakan Ibu Kartini tidak hanya mengangkat harkat kaum wanita, tetapi memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk menunjukkan kebolehannya atau kemampuannya. Alkitab mencatat ada banyak wanita yang mempunyai peran luar biasa dalam sejarah Alkitab. Salah satunya adalah Deborah, seorang nabiah istri Lapidot yang menjadi hakim bangsa Israel. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9 berkata demikian. Pada waktu itu seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kades. Menarik kalau kita mempelajari tentang wanita. Hari ini kita mencoba, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, coba kita melihat
beberapa hal tentang wanita. Yang pertama, wanita dalam pandangan budaya. Dari sisi budaya, sejak zaman Perjanjian Lama ada diskriminasi dengan wanita. Contohnya, Yakub itu punya 13 orang anak. Tetapi orang hanya tahu dia punya 12 anak. Dina, anak perempuannya, hampir tidak dikenal. Dan dalam pembagian wilayah Kanaan, nama Dina tidak terdaftar. Dari sekian banyak anak-anak Raja Daud, ada beberapa orang wanita. Tetapi tidak semuanya dicatat. Yang dicatat hanya kebetulan karena ada kasus dengan dia. Ironinya, beberapa suku menyebut wanita sebagai tiang wingking atau orang belakang. Wanita dianggap sebagai warga kelas 2. Pertanyaannya, apakah layak kalau kaum wanita itu dianggap sebagai warga kelas 2? Untuk kaum wanita sendiri, apakah Anda setuju dengan sebutan warga kelas 2? Padahal mungkin saja Anda adalah seorang manajer sebuah perusahaan multinasional. Seorang wanita yang mempunyai peran luar biasa. Kita beralih tentang wanita dalam pandangan Allah. Hawa artinya hidup. Diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Adam sendiri artinya adalah manusia. Apakah mungkin manusia akan disebut manusia tanpa adanya hidup atau kehidupan? Maksud saya, pria itu membutuhkan kehadiran seorang wanita. Dalam catatan Alkitab, kehadiran Hawa bukan untuk menjadi pembantu dari Adam, tetapi untuk menjadi penolong yang melengkapi kekurangan yang ada pada Adam. Dapat kita simpulkan bahwa wanita itu adalah satu pribadi yang mempunyai potensi dan kemampuan yang sama dengan kaum pria. Salah satunya adalah Deborah dalam cerita ini. Beberapa catatan yang perlu kita lihat tentang Deborah. Yang pertama, Deborah adalah seorang nabi yang berjiwa visioner. Pandangannya jauh ke depan. Dan dia tidak takut dengan tantangan. Seorang wanita pemberani. Imannya berpaut kepada Allah. Deborah punya keyakinan pada janji Allah yang akan menyerahkan Sisera kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Deborah memanggil Barak untuk melakukan tugas ini karena dia merasa bahwa tugas ini adalah pekerjaan seorang laki-laki. Bukan karena Deborah tidak berani, tetapi Deborah tidak mau melangkahi wewenang Barak sebagai seorang panglima perang. Itu tertulis dalam ayat yang ke-7. Sebagai seorang decision maker atau pengambil keputusan yang tegas, Deborah melakukan hal ini.
Ketika Barak mengalami keraguan, dengan tegas Deborah berkata, "Baik, aku ikut." Ketegasan bukan hanya dominannya para laki-laki. Wanita juga harus punya ketegasan, dan pada waktu-waktu tertentu ketegasan itu sangat dibutuhkan. Mungkin saat mengambil keputusan penting dalam keluarga. Yang selanjutnya, keputusan Deborah ini resikonya besar. Berkaitan erat dengan nasib bangsa Israel. Dan kita melihat, dengan keputusan yang tegas dan berani, menyebabkan nama Deborah tercatat dalam sejarah bangsa Israel. Bukan hanya dalam sejarah bangsa Israel, tetapi di dalam Alkitab. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam ini merupakan renungan spesial, renungan khusus yang ditujukan untuk para ibu dalam rangka memperingati Hari Kartini. Dua orang wanita yang kita bahas dalam renungan ini merupakan wanita-wanita luar biasa. Terobosan yang mereka lakukan menjadi catatan sejarah yang bermanfaat bagi anak cucu, generasi masa depan, bahkan bagi bangsa dan negara. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah ibu-ibu tidak tertarik kalau namanya tercatat dalam sejarah? Sekian tahun yang akan datang, anak cucu kita akan membaca nama kita tercantum, atau nama ibu-ibu tercantum dalam sebuah catatan sejarah. Apakah itu catatan sejarah dari sebuah negara, atau catatan sejarah dalam sebuah pelayanan gereja? Apa yang ibu-ibu lakukan pada saat ini itu akan tercatat. Sekian tahun yang akan datang, anak cucu kita akan membaca. Dan mereka akan bangga ketika melihat ada nama neneknya, Mbah Uyutnya, yang mempunyai peran luar biasa dalam sejarah. Kalau sekian tahun yang akan datang dia masih anak cucu kita menjadi anggota gereja ini, dia juga akan bangga melihat nama orang tuanya, neneknya yang hidup sekian tahun yang lalu tercatat di dalam pelayanan gereja ini. Minimal nama kita tercatat dalam sebuah pelayanan gereja. Ada catatan untuk bapak-bapak. Bahwa catatan untuk bapak-bapak, keberhasilan Raden Ajeng Kartini karena ada dukungan dan support dari Bupati Rembang, namanya Raden Adipati Joyodiningrat, suami tercinta dari Raden Ajeng Kartini. Nama ibu-ibu akan tercatat di gereja. Itu kalau ada support dari bapak-bapak. Jadi maksud saya, nama kita akan tercatat di dalam pelayanan gereja kita ini kalau ada kerjasama yang baik antara
ibu-ibu yang punya semangat Kartini, dan bapak-bapak yang memberi dukungan untuk istri-istrinya. Mari kita support Kartini abad yang ke-21. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur hari ini kami boleh mengenang sejarah Indonesia, yaitu tentang seorang wanita yang luar biasa, Raden Ajeng Kartini. Kami juga boleh merenungkan perbuatan Deborah, seorang wanita luar biasa yang tercatat dalam sejarah. Saat ini Tuhan, kami juga ingin nama-nama kami tercatat di dalam sejarah, khususnya di dalam pelayanan gereja. Kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.